Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Rizky dengan NIM 09 2022 09 02 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu 7 segment. Di segmen-segmen ini kita akan membahas yaitu pengertian 7 segmen, prinsip kerja 7 segmen, jenis-jenis 7 segmen, cara kerja, penjelasan dan hasilnya, yaitu beserta kesimpulan. Oke, yang pertama ada pengertian 7 segmen. 7 segmen ini adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menampilkan angka desimal 0 sampai 9 dan beberapa huruf alfabet dalam bentuk segmen-segmen yang menyala. Alat ini digunakan pada perangkat elektronik seperti kalkulator, jam digital, dan berbagai indikator elektronik lainnya. Di prinsip kerja 7 segmen ini eh, bisa dikatakan impuan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder. Baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal. Yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segmen. Nah, jadi prinsip kerjanya itu dengan mengaktifkan atau mematikan 7 segmen yang diinginkan setiap segmen. Kemudian mematikan segmen-segmen tertentu untuk membentuk angka atau karakter yang diinginkan. Setiap segmen itu diidentifikasi dengan huruf dari A sampai G. Dan ada satu titik desimal atau dot yang diidentifikasi dengan DP. Jadi sini sifat segmen segmen 7 segmen ini dibagi menjadi dua. Di sini saya mengambil yang common anode dan common katode. Nah, common anode ini adalah anode dari segmen-segmen LED dihubungkan menjadi satu untuk menyalakan segmen tertentu. Katode dari segmen tersebut diberi logika rendah atau nol. Yang kedua itu ada common katode. Common katode ini segmen-segmen LED dihubungkan menjadi satu untuk menyalakan segmen tertentu dari anode dari segmen tersebut diberi logika tinggi atau satu. Nah, di sini ada diagram 7 segmen. 7 segmen terbagi menjadi dua macam, yaitu tipe common atau anoda dan tipe common katoda. Seperti dijelaskan pada slide sebelumnya, jadi sini 7 segmen. Jadi di diagram ini untuk tipe anoda, kaki dari kaki anoda dari kumpulan LED akan dijadikan satu dan dihubungkan dengan VCC sehingga diperlukan tengah negatif untuk menyalakannya. Sedangkan yang tipe common katoda itu adalah kebalikannya. Semua katoda dijadikan satu dan dihubungkan ke ground sehingga memerlukan tegangan positif untuk menyalakannya. Nah, untuk mengubah common anoda ini menjadi common katoda maupun kebalikannya bisa digunakan gerbang NOT. Nah, di cara kerja sama segmen ini pertama itu jika ingin memunculkan angka 0, maka bagian-bagian yang harus dihidupkan adalah A, B, sampai dengan F. Yang kedua itu untuk menyalakan 7 segmen dapat dilakukan secara langsung dengan memberi logika 1 pada jenis common katoda dan memberikan logika 0 pada common anoda. Yang ketiga, kalau kita mau menampilkan data dari input biner, kita memerlukan decoder biner ke 7 segmennya. Dan untuk mengaktifkan segmen itu, untuk common anoda itu se- tegangan positif diterapkan ke anoda umum dan kemudian katoda dari segmen yang diinginkan dihubungkan ke ground melalui resistor pembatas arus. Sedangkan yang common katoda untuk mengaktifkan segmen tertentu, katoda umum dihubungkan ke ground.
dan anoda dari segmen yang diinginkan dihubungkan ke sumber tegangan positif melalui resistor pembatas arus. Nah, jadi kita akan masuk ke percobaan ya. Seven segment itu sebelumnya di sini ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada PIC 16F877A atau PIC 16F877. Nah, apa sih itu PIC? PIC itu adalah microcontroller 8 bit yang dirancang dengan teknologi CPU RSIC yang membantu microcontroller memberikan output maksimum dengan daya yang lebih sedikit. Di sini juga ada switch yaitu untuk menghubungkan dari LED ke PIC-nya. Di sini juga memakai software Microsi untuk mengoding dan Proteus untuk percobaan seven segment. Nah, di sini saya udah ngoding untuk angka ganjil dan angka genap. Seperti bisa dilihat itu di sini kita memasukkan segmen kodenya dan juga eh, loop untuk ditampilkan. Di sini yang ganjil saya akan menampilkan 1 sampai dengan 9, sedangkan yang genap itu 0 sampai 8. Perbedaannya cuma di loop design sama di angka-angkanya. Habis itu kita akan masuk ke dalam Proteusnya. Nah, di sini kita sudah di dalam Proteusnya. Jadi langsung saja kita melakukan untuk codingan tersebut, nanti di dalam Microsoftnya itu dijadikan file yang berformat itu hex. Nah, jadi sini saya akan mencoba yang ganjil terlebih dahulu. Dan bisa dilihat di segmen LED-nya itu sudah berjalan dengan angka-angka ganjil nanti tadi disebutkan. Nah, jadi untuk mengubah lagi ke genapnya, kita cuma masukkan file yang sudah di coding melalui Microsoft tadi ya. Caranya sama, kita cuma masukkan codingan tersebut dan dijadikan file lalu dijalankan melalui melalui Proteus ini. Nah, sudah terlihat angka-angka tersebut. Jadi percobaan kita kali ini bisa. Untuk hasil yang tadi sudah saya bagikan ya. Untuk hasil ganjil nasi genap. Jadi secara kesimpulan, cepat segmen display ini adalah komponen esensial dalam berbagai aplikasi elektronik untuk menampilkan angka dan karakter sederhana. Dengan pemahaman tentang cara kerja dan pengendaliannya, kita dapat dengan mudah mengintegrasikan SSD ke dalam berbagai proyek elektronik. Selebihnya mohon maaf.
Bila ada kekurangan, dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.